Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini saya mereview kebun Mbah Sabrang seperti ini. Bolo kondisinya, buahnya sangat lebat. Nah ini saya mau pingin tahu perawatannya gimana. Nah seperti ini guys. Nah ini saya sebutkan yang lain semuanya berbuah lebat ini bolo. Dari bawah sampai atas berbuah semua. Nah, seperti ini kondisinya kopi ini, namanya kopi Tugusari. Nah ini kopi Tugusari bolo. Nah, untuk jasa penyambungan atau penyepetekan nanti saya tanya ke Mbah Sabrang. Nah seperti ini, jika menyetek lamtoro di sambung pucuk sama lamtoro PG. Nah, untuk pakan ternak kambing sangat bagus, sangat kaya nutrisi atau protein untuk pencernakan hewan kambing. Nah, ini kopi yang di bawah ini masih robusta ini bolo. Ini masih robusta. Nah yang atasnya ini sudah sambungan Tugusari. Nah, ini guys lah. Ini saya mau tanya-tanya sama Mbah Sabrang. Assalamualaikum Mbah Sabrang. Waalaikumsalam. Wah ini proses perawatannya gimana Mbah? Kok bisa lebat seperti ini buah kopinya? Wah, terutama kopi pupuk ya ada dulu. Ini pupuk. Nah ini kotoran kambing ya Mbah. Ya. Di lain kotoran kambing ada pupuk lain apa Mbah? Saya bikin pupuk yang apa itu kascing. Oh kascing. Kascing itu sejenisnya pupuk apa Mbah? Ya jenisnya pupuk organik. Kascing itu. Kascing. Nah kascing itu dari Ya kotoran cacing. Kotoran cacing. Dari kotoran cacing bolo. Nah, untuk pemupukan kopi ini mengandalkan pupuk apa saja Mbah? Terutama saya ya kompos, terus ini waktu itu wiwil, itu namanya wiwil itu enggak sampai kaset. Oh ya. Nah, untuk pewiwilan atau pemangkasan pemangkasan apa Mbah? Terutama ya habis panen itu cabang yang tidak berfungsi, terutama itu seperti ini kan masih cuma 3 dompol. Iya. Besok ini saya potong. Tuh. Jadi saya memangkas itu minimal cabang yang 3 dompol saya buang. Oh ya. Gitu. Untuk memaksimalkan pembuahan kopi ya Mbah? Iya. Supaya seperti ini kan senang. Iya Mbah. Jadi yang saya mengorbankan yang 3 dompol, 3 tandan seperti ini, tinggal 3 saya potong. Jadi pertumbuhannya ya ini besok tumbuh di sini. Oh ya. Seandainya ini dipotong, kan zatnya makanan nutrisinya dari tubuhnya kopi kan sini. Iya ya. Itu. Ya, seperti itu penjelasan dari Mas Sabrang kalau. Nah untuk pemangkasan itu jangan sampai telat target, harus sesuai target yang harus dikerjakan. Otomatis seperti itu Mbah ya? Iya. Ya seperti itu bolo. Nah ini pembuahannya merata ini bolo. Nah semuanya ini buahnya sangat lebat. Ya dikatakan merata ya, enggak seperti ini kan lebih lebat itu Ya. daripada ini. Nah, Ini karena apa Mbah? Faktornya? Tubuhnya kopi besar itu. Oh, Dulu. iya, iya. Sama aja sama orang, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang gemuk, ada yang kurus. Iya ya. Nah seperti ini bolo.
untuk perawatan yang maksimal harus kita mau tanya-tanya ke Mas Abrang selanjutnya. Nah, petani itu mempunyai skill yang beda-beda. Nah, kayak kalau Mas Abrang ini skillnya seperti ini, Bolo. Untuk pemangkasan cabang-cabang yang mengganggu memaksimalkan pembuahan harus kita pangkas terlebih dahulu sebelum pembuahannya. Nah, seperti itu. Nah, di segi pembuahan juga itu harus ada pemangkasan juga, jangan sampai telat untuk pemangkasan cabang-cabang yang tidak mengganggu makanan ke utama cabang. Nah, seperti itu. Untuk pemupukan berapa bulan sekali, Mbak? Pemupukannya? Kalau pemupukan saya kan kompos. Ya. Seandainya saya itu kalau yang namanya kasting itu ya 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. 1 kali. Lalu nanti saya beri pupuk kimia. Jadi terutama itu saya mengandalkan kompos, memang mengandalkan kompos. Bukannya casting itu kandungannya sudah lengkap? Ya sudah lengkap, tapi ya buat tambah-tambahan lah. Jadi makanannya enggak, seandainya manusia seperti manusia enggak makan nasi putih sama krengsengan, enggak, ada sayurnya, ada lauk-lauk lain-lainnya seperti ikan bandeng, ikan lele lah. Wah, sepertinya ibaratnya manusia kalau. Ya. Nah, seperti itu. Satu contoh di ini, Mas. Ini tahun depan ini kan berbuah. Iya, Mbak. Ini berbuah. Ini mulai berbuah. Oh iya. 3 bulan ini. Besok ini sudah, seandainya di sini di dalam-dalamnya salep, ya di sini ada yang tinggal 3 dompol, 3 atau 3 tandan seperti ya. Saya potong. Ya, seperti ini kan namanya cabang macet. Oh ya, cabang. Ini harus dibuang. Ya. Ya. Daripada makanannya apa, pupuknya itu, sarinya pupuk itu dimakan, ini lebih baik saya buang. Seperti itu, ini ya, teman. Emang, ini kan ada buahnya 1. Iya, Pak. Seperti itu penjelasan dari Mbak Sabrang. Seperti itu pemangkasan cabang-cabang yang berbalik arah ya, seperti itulah, berbalik arah atau apa ya, serabut lah, seperti cabang serabut itu harus dibuang karena mengganggu makanan ke cabang yang berbuah ya, jadi tidak mengurangi nutrisi ke cabang yang sudah berbuah, seperti itu, Mbak ya. Tahun depan ini yang sudah kelihatan cabang seperti ini berbuah, seperti ini berbuah, seperti ini berbuah tahun depan. Sampai sekarang kan belum. Nah, ini saya mau tanya, jenisnya kopi ini jenisnya apa saja, Mbak? Nah, kalau saya enggak aneh-aneh. Oh, ya. Tugu Sari. Oh, jenisnya mayoritas kopinya Tugu Sari, Tebolo. Itu sudah bagus. Nah, ini umur kopi ini sudah berapa tahun, Mbak? Kok bisa lebat seperti ini dan perawatannya? 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Batang bawahnya seperti ini, Bolo. Umur 4 tahun. Nah, seperti ini. Nah, buahnya bukan cuma yang di atas, di dalam-dalam juga banyak, Bolo. Oh, seperti ini. Nah, ini ada yang menyusul ini untuk perbungaan. Nah, ini bunga ini untuk menjadikan buah kopi. Nah, seperti ini. Ini saya mohon maaf ya, seandainya ini ada pupuk, saya ini selalu menyalahi aturan. Ya, gimana, Pak? Sepertinya gini, pupuk yang masih dikatakan masih bulat ini sebenarnya di pelatihan di dinas itu tidak diperbolehkan, harus sudah difermentasi atau sudah diuraikan dengan pengolahan seperti itu. Sebenarnya ini ya, seandainya ini di lomba enggak
Enggak dapat masuk. nomor, enggak masuk. Ya, Sudah ya. kalah sudah. Tidak masuk kriteria Ya. untuk perlombaan. Ya. Kalau jenis kopinya sangat bagus ini. Karena Mbak Sabrang katakan menyalahkan aturan pemupukan dengan kohe yang belum diolah seperti ini, teman. Nah, karena peralatannya mungkin belum ada, Mas. nah Belum itu ada. seperti itu Bolo. Belum punya mesin seleb. Ya, enggak punya. Jadi ya terpaksa saya bawa ke lahan ya seperti ini. Tapi ya biarkan, lama-lama ya sudah hancur sendiri ya ini ya. Hancur, tapi Lambat penguraian ke tanah itu sangat lama. Seperti itu ya, Mbak? Iya. Ya. Memang gitu. Itu sudah pelaturan. Seandainya ini disurvei sama dinas-dinas, wah sudah tidak ada apa-apanya. Gitu. Ya mohon maaf, memang gitu. Tenaga saya itu enggak sampai enggak sampai dari gitu. Nah, kekurangan Mbak Sabrang dari pengolahan kotoran hewan. Nah, tapi kelebihan Mbak Sabrang untuk membudidayakan cacing untuk itu maka dari itu gini, Mas. Saya ya punya ide, daripada saya itu nyelep, lebih baik saya sekarang ini buat bikinan pupuk cacing gitu. Sekarang saya sudah mulai bikin pupuk cacing. Jadi seandainya besok tahun-tahun depan sudah tidak seperti ini. mungkin Ini sudah diproses sama cacing tersebut, jadi sudah hancur, dihancurkan sama cacing. Sudah diuraikan dengan cacing. Nah, seperti itu Bolo. Oke, saya mau lihat yang di sebelah utara, Mbak. Apakah buahnya ini sama apa? Semua ini berbuah. Ternyata seperti ini, Bolo. Ini bukan main ini. Meskipun untuk pengolahan pupuk dari kotoran hewan, tapi Mbah Sabrang ini membudidayakan cacing sangat bagus itu. Kandungannya sudah lengkap untuk memulihkan kesuburan tanah atau pH tanah. Oke. Nah, ini sudah berapa tahun ini, Mbah, kok baru disetik ini? Nah, ini malah 1 tahun ini. Nah, ini Bolo. Nah, seperti ini penyetekan sambungan Mbah Sabrang. Nah, yang bawah ini robusta, Mbak ya? Ya, robusta Bolo. Nah, untuk membukakan jasa penyambungan atau tidak, Mbah? oh ya bisa, siapa saja yang membutuhkan tenaga nyetek kopi atau lantoro, itu duren sama apukat, silahkan, siap. Siap. Untuk penyetekan apukat atau durian, Mbak Sabrang juga menyediakan jasa untuk penyambungan jenisnya lamtoro atau buah-buahan seperti itu, guys. Nah, seperti ini kebunnya Mbak Sabrang. Nah, koyok ngene lho, Bolo. Ngene wis ayem lek wong tani koyok ngene. Tapi ngono, wong tani iku ora butuh mek sregep, tapi butuh ngerti. Lek jarene Mbak Sabrang ngono, Mbak yo. Iya. Nah, ini mungkin batangnya kurang sehat ini, Mbak ya. Kurang sehat. Ya, Biasanya penyakit kopi itu apa saja, Mbak, yang menghambat untuk memaksimalkan buah kopi ini, Mbak? penyakit kopi itu yang paling gawat itu ya, saya tahu itu penggerek batang. Oh, penggerek batang. Itu penggerek batang itu kadang cabang ini tahu-tahu kering. Ya. Ya itu.
Terus seperti ini maunya besok saya stek, tapi seandainya itu ada ini ada ciri-ciri ini saya ini ya penggerek batang ini, bisa-bisa penggerek batang. Iya, Pak. Nah, itu yang saya herankan itu gini loh, kadang-kadang ya penyakit kopi yang paling ganas itu namanya Minatoda. Minatoda. Minatoda Nah, itu. itu guys, penjelasan dari Mas Seandainya Abrang. di tanaman jeruk namanya virus. Virus Kalau ya. di kopi ya sama saja. Kalau saya bilang ya virus sama saja. Tapi Tapi ada yang orang yang menamai berpengalaman lagi katanya itu namanya Minatoda. Minatoda. Itu harus didongkel, nggak boleh dian itu. Harus didongkel. Dongkel ya harus dibuang sejauh-jauhnya, lebih dibakar. Oh iya. Bekas lubangan yang itu yang Yang kena serang penyakit. Nah, itu nggak boleh ditanamin, habis didongkel ditanamin saja, minimal 1 tahun harus Pulih. lubangan itu ada pupuknya itu harus dibakar. Oh, Jadi iya. bibit-bibit penyakit itu biar hilang. Hilang, iya ya. Minimal 1 tahun. Nggak boleh habis dicuangkul didongkel langsung ditanami lagi. Oh, nggak boleh. Itu pengalaman saya gitu. Oke. Saya nyoba gitu ya ternyata ya Memang benar ya. kuning. Oh. Kuning, memang kuning. Minatoda itu kuning penyakitnya. Iya ya. Penyerangannya dari bawah. Dari akar. Bawah. Dari akar. Dari bawah atau akar dari tanahnya juga. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Abrang seperti itu tadi ya. Oke, nah ini penyedap tanam toro guys, seperti itu yang dijelaskan Mas Abrang. Untuk penyakit kopi yang ganas itu seperti itu tadi, penyakitnya Minatoda. Nah, seperti itu yang dijelaskan Mas Abrang. Oke, penjelasan dari Mas Abrang sudah cukup. Nah, selanjutnya kita mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat terus Mas Abrang. Ya, semangat. Tani jangan sampai kendor, harus mewariskan ke generasi pemuda selanjutnya sampai ke ribuan tahun ke depan. Petani jangan sampai mati, karena petani itu adalah akar-akar kuat untuk makan tuan negeri. Oke, karena Mbak Sabrang sudah haus ya, saya mau undur dulu. Bolo, jangan terus ojo lali yo ikut terus channel Mbak Sabrang, cek roh nyimak terus yo. Oke dulur, tak pamit dulu.